senang sekali karena kita sekarang berada di Solo. Yeay. Alhamdulillah ini adalah wishlist kita 1 tahun yang lalu akhirnya. Dari kuliah nggak sih kita pengen kayak gini? Iya, betul banget. Oke, iya. Dulu waktu masih kuliah ya, masih remaja gitu, kita punya impian nanti kalau usia sekian nanti kita ke sana. Nanti kalau kita udah punya anak, punya suami, kita nanti ke sana. Dan sekarang Terwujud hari Yeay. Jadi kita sekarang lagi ada di Sun City Inn Hotel Solo. Kita akan nginep sehari di sini. Kita tadi sudah explore ya, Betul. sedikit explore Solo. Besok juga lanjutannya bisa. Iya. Jadi idenya siapa ini? Idenya siapa? Idenya siapa ya? Tentunya good in preparation and planner and everything. Good planner. Good morning, good evening, good night. Oke, jadi pertanyaan saya, kenapa kok Solo? Nah, itu Kenapa kok kita kemana kok pilih pertanyaannya Solo? sulit ya. Oke, jadi gini aja. Kemarin 1 tahun yang lalu ide ini tuh tercetus. Memang ini tuh aslinya tuh kita sudah dari dulu impian kita dari dulu. Terus kita recalling back. Tahun lalu kita nginep di rumahnya. Betul. Iya, kita bareng sama anak-anak. Terus kok ternyata kalau anak-anak ribet ya. Niatnya kita pengen Masih kita semua. Iya, kita pengen bener-bener me time-nya Iya, kita gitu quality tuh malah time. nggak Girls bisa. Day gitulah. Jadi Iya. tanpa suami, tanpa anak. Jadi alhamdulillah kita terima kasih kita untuk suami tercinta. Iya. Gini. Ini kan masih di bulan Desember ya kan. Hari Ibu nggak sih 22 Desember? Oh iya, Nah, jadi itu kayak Ini hadiah mungkin ya. Reward buat biasanya kan di rumah kita reward sama keluarga, anak, suami. Sekarang giliran suami yang di rumah ngurus anak. Iya, Jadi kita kayak me time gitu kasih. rewardnya Mother's Day ya Yes, for us. Setuju Thanks sekali. for our Husband husband. for letting us goes to Solo. Solo. Yes. Oke. Terima kasih. Jadi next kemana gitu Ya, ya? oke, ya. Kemana? Ya mungkin plan ke depan kita sama family lagi. Iya. Pengennya gitu ya. Jadi Itu ada pre-memory aja. saatnya. Jangan oversharing. Oke. Oh iya. Oke. Sedikit nggak apa-apa. Iya, baik. Oke, jadi tahun lalu itu ide ini tuh muncul pas ketika kita nginep di rumahnya dia. Iya. Memang ini betul. tuh udah dream kita ketika kuliah, terinspirasi dari film, terus kita pengen ayo kita road trip kemana gitu. Tapi hari ini kita naik kereta ya, bersama-sama. Terus pas ketika kita nginep di rumahnya dia, ayo kita kapan-kapan nginep, terus kita dari situ nabung. Betul. Jadi memang prepare-nya kita itu nggak cuman seminggu 2 minggu Iya, ya. Terus Tahun. tahun kita nabung akhirnya hari ini Iya. kita sampai di Solo. Sebenarnya sih kita berangkatnya nggak bulan ini ya. Maksudnya kita masih ada plan untuk berangkat bulan Juni, Juli Ya, gitu. Karena liburan nabungnya semua. agar Lebih banyak banyak. terus Biar nggak cuma ke Solo gitu. Iya. Kemana keluar negeri atau keluar Tapi karena suatu hal yes. di Ini spill nggak nggak ini? nggak usah. Oh, oke. Baik. Ya, maybe next. Oke, karena suatu Artinya hal kita ajukan banget ya dengan budget yang sudah kita kumpulkan ya kita pilih yang Solo yang affordable meskipun ya alhamdulillah dapat hotel bintang 3 ya. Iya, alhamdulillah. Keretanya juga agak ekonomi banget. betul. Perjalanan yang kita nikmati selangkah demi selangkah itu benar-benar berarti sekali gitu. Mulai dari berangkat, kemudian ke di kereta, Ya. dan trip kita hari ini tuh Amazing. And unforgettable. Betul banget. Capeknya sih. Iya, kita masih setengah hari ya di Solo, Iya, tapi udah banyak banget kejadian yang bikin kita ngakak, bikin kita udah pokoknya seru banget. seneng gitu ya. Alhamdulillah. Gitu deh. Pokoknya. Kita sebenarnya punya pertanyaan-pertanyaan nih ya. Oke. Mungkin menyambung dari episode yang sebelumnya, kemarin kita ada Q&A kan. Sekarang gimana? Kita mau melanjutkan Q&A-nya atau
apa nih? sharing-sharing aja Sharing-sharing dulu nggak dulu, sih, hari ini Viva? kita sudah kemana aja gitu. Oke, Coba. baik. Kita sharing aja dulu nanti. Jadi tadi kita berangkat itu sekitar jam 11 ya dari Kita Kediri. kumpul di Stasiun Kediri, terus kita sampai di Solo sekitar jam 2. Terus habis itu kita tapi yang itu loh, yang apa yang bikin saya amazed tuh ketika kita di kereta itu kita bisa hadap-hadapan gini. Yes, Iya. bener banget. Itu Kata tuh di kayak tengah antara comfortable semua banget ya. kursi. ketika saya apa itu pesan itu kayak enggak, ya udahlah Nggak saya nyaman. browsing saya juga apa research apa misalnya seat mana yang paling terbaik, seat mana yang paling enak itu gerbong 4 nomor 11 sama 12 gitu. Dan alhamdulillah ketika datang, wah kita kayak hadap-hadapan gini, Centernya jadi kita bisa ngobrol sepanjang jalan itu 3 jam kayak nggak kerasa. Nggak kerasa Iya. banget. Bahkan tadi sampai 10 menit terakhir ya, tadi loh, kok udah mau Sampai sampai aja, udah gitu. sampai gitu. Itu berarti kita benar-benar menikmati Enjoy, perjalanan. ya. Jadi emang apa ya, dimudahkan, dienakkan Betul. dari awal. Iya, betul, Jadi kita betul. kayak enjoy gitu sampai di sini, nggak kerasa capeknya gitu Iya. kan. Iya. Ya itu pengalaman. Wah, sampai apa stasiun, terus kita langsung menuju ke hotel, di check in, kita ke Sun City Inn Hotel Solo. Ini sangat, aduh bagus banget ya, worth it banget Iya. sih. instagramable banget. Iya, Betul. besok kita spill Worth it. spill nggak sih? Iya, Iya. nanti di short aja ya. Oke, tempatnya tuh Enak enak banget. pokoknya. Di sekitar sini juga banyak sekali kuliner Iya, yang makanan luar kiri biasa. saya full. Dan Iya. enak-enak loh ya. Iya. Tadi kita sempat mencoba beberapa tempat gitu enak-enak. Iya. Kemudian dekat dengan tempat wisata Iya, juga. Batik Kauman, dekat Harganya sama juga Keraton. Jadi ini sangat benar-benar city center lah intinya, city Yes. center dari kebudayaannya Solo gitu. Dan tidak menyangka sekali. Soalnya bagi saya ini pertama kali loh ya saya ke Solo. Mungkin bagi teman-teman Serius? iya, mungkin bagi teman-teman ini udah sering ya. Tapi buat saya ini pertama kali, pengalaman pertama, dan masih bisa diterima, masih bisa masuk akal gitu loh. Dalam artian bener-bener luar biasa. Jadi first impressionnya itu terkagum-kagum. Pertama terkagum-kagum, dan tapi masih masuk akal gitu loh. Kamu kenapa sih ketawa mulu? Juga jadi kita tuh banyak Soalnya yang bikin kita ngangkat gitu loh. Jadi Mulai kita dari- kayak sampai ngik gitu. dan iya, jadi itu yang luar biasanya ya. Dan bangunannya itu banyak yang masih seperti ya Solo, Jogja itu kan identik dengan kayak keraton-keraton dan lain sebagainya. Ternyata di lingkup sini itu juga seperti itu gitu loh ya. Ya, jadi selama ini mungkin dulu waktu sekolah itu mungkin rekreasinya atau apa itu mungkin ke Jogja. Nah ini ke Solo ternyata juga tidak kalah menarik. Walaupun lebih slow living. Apa sih? Kamu ngapain? Diri soalnya tadi ada kejadian lucu banget Dari tadi. Tadi ada kejadian lucu Bener banget. banget, aku maksud inget. Kayaknya tuh Jadi tadi setelah kita bebersih di hotel, terus tadi kita jalan-jalan sebentar di Batik Kauman. Kampung Batik Kauman. Tapi di sana tadi rame banget ya. Karena ini kan karena emang lagi liburan kan. ya Nataru, jadi banyak banget. Terus sempat hujan. Aduh, Itu adalah awal dari kisah yang lucu itu tadi. udah gak sadar ingetan lagi. Aduh, gak ngerti kalau lihat Viva ngomong tuh jadi kayak inget kejadian. Ya, terus tadi kita jalan-jalan ke Batik Kauman, kampung Batik Kauman. Terus pas maghrib kita mampir ke Masjid Keraton Surakarta. Di sana kita istirahat sebentar, terus sholat. Terus habis itu kita ke ziarah makam ke Habib Alwi yang Haul Solo terkenal itu. Ya supaya perjalanan kita tuh nggak sekedar cuma perjalanan aja gitu loh. Kan kalau Iya. sorry. Nanti nggak usah di-cut. Ini nanti biar Iya, lucu gini gini. enggak sebenarnya kita berhenti pas kita berhenti ke Masjid Riyad. Masjid Riyad itu yang di Habib Alwi itu tadi ada ibu-ibu ngagetin Ojek payung. Kita tuh ojek payung gitu. Jadi pas kita turun, Viva tuh nggak sengaja gandeng ibu. Dikirain Zizi. Ya gendek.
Dia sadar, oh Zizi di depan, ini siapa? Dia langsung lompat lari. Iya. Kita kira tuh apa ada ular atau apa? Iya, kaget Ternyata banget ada aku. ibu. Ya Allah. Tapi saya tuh jadi merasa bersalah gitu loh sama ibunya. Ibunya langsung Iya, maaf Kayak ya Bu jutek ya. gitu. Ya bis Ayo. aku yang terakhir, aku nggak ngerti. Kukira masih teman kita kan, kukira Zizi ya. Aku juga ikutan lari. Aduh, pokoknya kocak banget. Tapi ya sebenarnya kasihan si Dati punya tadi kayaknya agak tersinggung. itu refleks dia. Kiranya kita kayak gak suka, mereka kan enggak, sebenarnya kita kaget kok ada tiba-tiba ada di situ. Rombongan kita berdepan tiba-tiba lima. Tapi kamu reaksinya berlebihan banget. Enggak berlebihan, tapi itu refleks loh. Serius Iya refleks. sih. Makanya aku pas lihat Zizi di depan, saya kan bilang gini, tak gandeng. saya Ayo bilang, sih. ayo sih terus sih. Cuma dek neng kene. Bilang gitu. Lah, terus loh, Zizi di depan. Kalian ibu, astagfirullahaladzim. Aku menjawab gitu ya. Lompat gitu. Ya gitu Oke. deh pokoknya. Terus tadi kita sempat ya berdoa sebentar kayak tahlil singkat banget karena ternyata di Masjid Riyad itu banyak habib-habib gitu ya, habaib-habaib itu kita kayak nggak enak banget pas setelah maghrib, jadi kita ya singkat aja, yang penting kita sudah meniatkan diri untuk berziarah. Karena dulu bapakku, almarhum bapakku tuh selalu gini, kalau misalnya main-main, kalau misalnya holiday atau jalan-jalan kemana, niatkan untuk ziarah gitu. Dari dulu tuh bapakku kayak gitu, jadi kalau misalnya dulu pengen ke Borobudur itu ziarah dulu ke makam yang di apa itu Magelang gitu, jadi harus ada ziarahnya. Dan ternyata sama, kita juga sama gitu. Jadi ya udahlah kita niatkan kita ke ziarah, Mampir ke ziarah. deket juga. Ya kan kita cari ada nggak sih sunan-sunan di Solo gitu. Terus saya kayak langsung ingat, oh ya Habib Alwi, almarhum Habib Alwi di Solo yang selalu viral itu, yang misalnya ada haul Solo itu. Seperti itu. Habis itu kita kemana? Besok. Enggak, tadi Setelah Oh ya, tadi setelah dari situ kita rencananya kan mau ke HM kafe. Cafe. Ya, Ya, kamu tadi disupirin siapa? Dominic Toretto ya. Fast Furious. Sumpah gila supirnya. Supirnya ugal-ugalan banget, jutek banget. Banget. Ditanyain apa di JP cuma ya kita gitu. sudah beberapa kali coba apa ya mancing pertanyaan lah supaya ada komunikasi, tapi kayaknya masnya kayak enggak. Ngapain mancing dry juga? text gitu. Ya biar enggak Kan sempat Mas ini banget ya gitu jawabnya cuma gitu. Terus jadi dari situ ngakak banget aku ngakak pol. dia Kamu ngakak itu aku gara-gara kamu. Aku ngakaknya masalah Viva tadi, masalah ibu-ibu yang tadi. dan ternyata di MKU itu full Selama 3 hari itu udah full book karena semua. memang apa Nataru. vibes-nya emang Natal gitu ya di sana. Udah reservasinya full sampai 3 hari. Jadi Dan kita nggak tahu juga ya. Seandainya tahu ya, oke lah kita. Terus after that kita coba cari change play, cafe yang ya. lain. Ternyata juga penuh Sama. Swargi Hidden Swargi Cafe. Swargi Cafe. Ternyata Ini juga mau open. podcast tentang ini, pertanyaan. Ya, rencananya di sana ya. Tapi ya udahlah karena hujan dan lain-lain, kita kontak di hotel aja. Pasti kalau di mana-mana juga penuh kali ya. Iya. Karena di memang sini hujan. juga hujan juga, agak lebat juga. Jadi kayaknya ya usahlah balik aja ke hotel. Kita podcast di sini sekarang. Nggak terasa loh, sekarang udah jam 8. 9 ya. Ya, Oke, kalau besok kita mau kemana? Besok kita mau ke Keraton Iya, dulu. plannya kita ke Keraton. Sebenarnya hari ini ya, cuma Ya. kan tadi hujan. Hujan. Jadi nggak jadi, kita balik kemudian ya besok udah aja. besok aja kan. Kalau deket kan enak. Deket banget sebenarnya, dekat. Pokoknya kalau misalnya teman-teman mau nginep di Solo yang benar-benar bisa ngejangkau satu persatu destinasi di Solo, destinasi kesultanan itu nginep di sini. Sun City Inn Solo itu Iya. sangat-sangat Recommended. affordable, recommended, deket Yes. mana-mana ya. Dan Ini deket banget sama Pasar Klewer juga. Iya. tempatnya Pokoknya estetik banget. Instagramable Iya, sekali. betul banget. Besok kita spill deh janji. Oke.
Oke, terus setelah ke keraton besok ke masjid. Syekh Zayed Solo. ke Tumurun dulu nggak sih? Ke Syekh Zayed dulu soalnya Tumurun jam 10 baru buka. Oh gitu. Oke deh. Dan besok kan ke keraton ya juga. Iya. Kalau besok kita good morning aja ya. Pagi kita jalan-jalan dulu rencananya. Ya, sarapan. Penting Ke banget. Pasar Kelewari ya? Heeh. Soalnya di hotelnya nggak disediakan makan Breakfast. sarapan. Kalau misalnya sarapan di hotel ya kita Enak sarapan di aja. hotel aja, tapi Kita memang pengennya ya. nggak ada, emang nggak ada. Oh, gitu. Sarapannya nggak ada. Aku pikir nambah berapa gitu. Nggak Nggak ada, ada. emang nggak ada sarapan. Karena kan sebelah juga banyak banget. Tapi di kuncinya udah Umi cabut ya? Sudah. Jadi kayak risetnya itu udah kayak udah 1 tahun yang lalu udah saya tuh melakukan riset pengen hotelnya di sana, tapi ternyata kan kalau misalnya libur Nataru itu pasti lonjakan harga dari hotel-hotel itu pasti tinggi banget. Grab Hotel juga. enggak, Ya. hotel impian kita yang di dekatnya stasiun Purwosari itu mahal banget. Satu Iya. kamar itu sekitar ya, hampir 1 jutaan lah gitu. Tapi ya udahlah kayak cari yang lain aja yang bisa sekamar kita. Alhamdulillah dapat. Ya pokoknya Ya tuh alhamdulillah. kayak kita tuh Semuanya dimudahkan. dimudahkan. Padahal tuh Dulu dimudahkan awal-awal semuanya. tuh kayak coba cari-cari tuh gak ada yang dapat Aja yang satu dapat kamar. satu kamar Pasti bisa tetap berempat ini. pasti tetap 2 kamar. Nanti kita ya udahlah podcastnya kita jadi satu terus tidurnya sendiri-sendiri. Tapi kan nggak enak, tak Pas pikir-pikir. terakhir tadi kan 1 bulan yang lalu ya, kita nemu saya langsung Iya, terus reservasi. ternyata tempatnya keren Iya, banget. the best banget. Kemudian keuntungan yang kita juga tidak sangka-sangka, tiket kereta juga tiba-tiba dapat Diskon ya nggak sih? Diskon promo, diskon akhir tahun lah intinya. Yang pun tadi bener-bener kayak dimudahkan Semuanya semua dimudahkan. ya. Dan sebenarnya surprise gitu loh ya. Kita Heeh. ya Allah alhamdulillah gini. Ya. Gitu. Kamu tahu kita. Oke, besok berarti kita ke Syekh Zayed, Masjid Syekh Zayed, terus ke Museum Tumurun. Yes, Nah, di betul situ banget. kita pulang. Tuh. Kalau bisa mampir ya mampir ya. Iya. Tapi ya nggak tahu besok kita lihat-lihat. Soalnya maghrib kita harus sudah sampai rumah masing-masing karena rumahnya jauh ya. Terus ada Kalau supaya tidak malam capek juga aku nggak berani pulang. Iya. Betul banget. Jadi kita harus tetap kembali ke realita kehidupan ya Iya. kan. Hari Kita Senin dulu. sepertinya sudah aktif ya. Ya, meskipun masih libur tapi tetap kalau saya tetap masuk. Kalau tiket biasa. Tiket Masih aja libur. Enggak kan ngajinya tuh tetap masuk sekolah saya ngajinya. enggak ada libur Oh, iya. sebenarnya. Pagi sore ngajinya. Ya gimana lagi. Kita harus tetap bersyukur. Syukur. Alhamdulillah kita benar-benar apa ya namanya hidup yang kita jalani itu benar-benar berarti dan insya Allah bermanfaat gitu loh teman-teman. Amin. Oke, berbicara tentang hidup, ini adalah pertanyaan tentang hidup. Kayaknya Ini pertanyaan kok udah- satu gitu aja deh. Oke, satu satu aja, aja, Mas. satu Ayo, aja coba buat. ambil siapa? Coba dia, Oh, pakai gitu. kamu udah tinggi. Oh, kamu kemarin kamu 2 kali podcast kayaknya nggak Nggak ikut ikut. sekarang. Sakit cup. Jangan kuncup, kembang kuncup. Oke, kembang. Q&A. Satu aja nggak apa-apa kali ya. Satu aja. Ini satu untuk Semua. ya? Oh, satu untuk semua. Oke. Oke. Bacain yang Terus nih. Apa yang membuatmu kuat selama ini? Waduh, ini berat berat ini. sekali pertanyaannya. Dimulai dari siapa? Dia dong kan ngambil. Oh iya. Oke, yuk. Apa yang membuat Oke, ayo di. Oke. Apa yang membuatku kuat selama ini? Mm-mm. Oke ya, alhamdulillah ya. Yang pastinya support dari suami. Iya, karena ya sekarang kan udah tinggal sama suami ya. Jadi support terbesar saat ini ya suami. Terus ya karena apa? Karena apapun yang aku lakukan pokok nggak sampai keluar jalur ya. Pasti suami itu dukung. Capek juga pasti dibantu dan apa aja lah. Ya nggak bisa berkata-kata karena memang nangis terakhir. 100% dari suami ya. Betul, 100% dari suami. Apapun itu didukung gitu asalkan itu baik. Nah, itu. Gak bisa berkata-kata karena memang ya dibantuin semuanya sama dia gitu. Aku juga
alhamdulillah bersyukur banget dapet suami yang Kok kooperatif nggak sih? Kita kayak Bener. ya bener. nggak bisa bayangin kalau misalnya kita nggak dapat suami seperti suami kita tuh kita nggak akan bisa di sini. Nah betul, Tapi alhamdulillahnya tuh kayak gini ya. kita harus seimbang sih sebenarnya ya. Kita berempat ini, maksudnya suami kita tuh sama-sama, maksudnya kooperatif banget Iya. gitu loh. Iya. Nggak semua istri itu Diizinkan. iya. Soalnya aku juga punya teman itu suaminya itu ya itu pokoknya kalau kemanapun kalau Posesif. suaminya nggak ikut tuh nggak boleh. Hmm. Even tuh sama temennya sekolah itu juga nggak boleh gitu loh. Jadi kayak bersyukur banget loh kita, alhamdulillah Iya. banget suami kita tuh kayak memberikan kepercayaan 100% lah. Maka dari itu kita juga nggak boleh menyanyiakan kepercayaan itu. Saling percaya itu Iya. penting banget. Pokoknya kalau misalnya saya izin, lalu mau kemana? Mau jalan-jalan? Kita sama jujur aja Vivian gitu. gitu, sama Zizi, dia sama Vivian. Oke. Iya betul. Aku juga Iya. gitu. Udah percaya sama kita. Iya. Kita tidur ke salah satu temen Temen kita itu ini juga juga diantar. udah percaya, udah boleh Yang aja. dijemput Makanya gitu ya. Next kalau kita emang ada rezeki, kalau ada kesempatan, kita gathering lah Iya, sama gathering, suami, sama anak. Jadi kayak di-spill di awal tadi. Biar apa ya? Suami-suami kita tuh juga punya apa chemistry, namanya? dapat, iya, betul biar banget kayak kita. Kayaknya ya memang Kita kan cocok-cocok family aja ya. gitu loh. Jadi ya biarkan mereka juga kayak family. Next, jangan oversharing. Oke. Semua dibuka ya. Oke. Ini satu pertanyaan atau ambil lagi? Ambil Ambil lagi. Ambil lagi, oke Zizi. Aku. Apa ya? Oke. Sini tak bacain ya Zia. Wow. Mimpi apa yang diam-diam masih kamu simpan meski belum berani kau kejar? Wah, berat Banget bintang di surga. Mimpi yang masih kamu simpan Mimpi yang dalam diam-diam Masih disimpan. masih disimpan dan belum berani kamu kejar. Ya, berat banget. perlu banget. Mungkin mau cek. Iya deh kayaknya kayak apa ya, mimpi setar mimpi. Berarti awkward. mungkin kesimpulannya mimpinya Zizi selama ini mungkin sudah Sudah banyak yang tercapai. terrealisasi. Alhamdulillah ya. Aku tuh kayak gini. Alhamdulillah ya, maksudnya di usia sampai kepala 3 dia sudah menginjak kepala Kepala orang. ya di usia udah kepala 3 ini kayak apa ya, udah nggak iya betul tercapai banget, gitu ya. nggak muluk-muluk pengen punya mimpi yang kayak gimana enggak. Alhamdulillah Allah tuh selalu kasih apa ya, nikmat kebahagiaan. Jadi kayak aku tuh punya banyak teman, maksudnya sering curhat, sering cerita tuh kayak mereka tuh punya problem yang kayak sampai nangis cerita lagi. Alhamdulillah tuh aku sampai usia sekarang itu enggak, ya semoga jangan sampai ya punya masalah yang bener-bener kayak bikin gitu loh. Alhamdulillah tuh selalu diberkati, selalu dikasih solusi nikmat. Alhamdulillah luar biasa yang selalu bikin aku selalu bersyukur apapun itu keadaan dan kondisinya kayak gitu. Jadi kalau untuk mimpi yang diam-diam aku pengen kejar tuh kayaknya apa ya? Kayaknya kok nggak ada ya. Bukannya nggak ada, mungkin Karena aku sudah tercapai ya, gitu loh. maksudnya gini Kak, aku sudah mulai berdamai dengan keadaan, aku udah bersyukur dengan apa yang Allah kasih ke aku sampai detik ini gitu. Jadi kayak ya gitu ya. Itu jadi. Itu deh kayaknya. Oke. Oke, good. Dalam banget. Viva atau aku? Oke. Siapa Kamu dulu? deh boleh Viva, yuk. Ini pertanyaannya berat, tapi Bismillah ya. Tapi Ya. enteng. Kan kamu yang Tapi jangan apa aja. Itu kok udah berbulu-bulu. Bentar. Aduh, panjang banget. Apa keputusan tersulit yang pernah kamu buat Oh. dan sekarang kamu tahu itu keputusan yang benar? Oh ya, mungkin ini masih nyambung dengan podcast sebelumnya ya. Dulu kan seperti yang teman-teman tahu kan, dulu sebelum jadi guru itu kan aku kerja di media. Kerja di media itu
Korea Information Media. Di sana itu banyak sekali hal-hal yang membuat aku itu shock dan maksudnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh orang tuaku selama ini gitu loh. Pokoknya gitulah ya, intinya nggak cocok begitu. Lah tapi dulu sebenarnya cita-citaku itu selain awalnya kan jadi guru gitu ya, emang jadi guru gini. Tapi pas waktu ngerti enaknya jadi penyiar, kemudian dapat job MC, uangnya banyak kayak gitu-gitu, jadi pengen terus gitu. Malah itu pada waktu itu tahun 2014 Desember 2014 kalau nggak salah lagi gencar-gencarnya kita mengerjakan skripsi kalau nggak salah. Pokoknya di akhir semester pada waktu itu tuh sempat tergiur. Cuma alhamdulillahnya ya, maksudnya alhamdulillahnya itu pada waktu itu karena ngerjain skripsi dan nggak mungkin dan nggak bisa aku nanti harus membagi fokus di 2 bidang gitu. Sementara kalau kerja di media itu kan nggak mengenal waktu, nggak mau tolerir dan lain-lain. Misalkan pernah contoh dulu pada tahun 2014 ada gunung meletus malah hijau Gunung malah meletus gunung kelet. yes. Saya Oh, dan iya. teman-teman radio itu liputan ke sana. Jadi apa itu namanya? Ya pokoknya nggak bisa ditinggalnya itu gitu loh. Kemudian waktu hari raya juga misalkan kita yang muslim itu hanya diberi kesempatan satu kali lebaran. Habis itu nanti kalau kamu mau menikmati lebaran sama keluarga, ya udah satu hari itu aja. Berarti nanti habis zuhur kamu harus siaran. Itu kapan sih kok kita kayak nggak pernah, aku kok nggak tahu tentang itu. Iya pas aku kuliah. Pas kuliah. Makanya dulu kan Kita pasti sibuk jalan-jalan ya. ya tapi emang itu normal, kalau disebut itu normal. Kemudian ya saya pengen kalau aku jadi jurnalis, nanti kalau misalnya aku jadi jurnalis saya terkenal gitu. Terus kan juga impian gitu loh, impian juga. Terus ya pokoknya gitulah. Teman-teman tuh pada daftar. Terus pokoknya teman-teman adik tingkat kita itu tapi sekarang dia jadi gitu. Semuanya ada beberapa seperti itu kan. Lah, tapi saya tidak bisa. Kemudian saya mengambil keputusan untuk ya udah jadi guru gitu. Itu berat banget. Berat banget. Di sisi lain kan itu adalah keinginan yang saat itu memang itu seperti batu loncatan karena memang dulu itu diberi kesempatan di masing-masing orang itu mungkin di Kabupaten Kediri ada beberapa jurnalis, 5 jurnalis dan ya saya terlalu percaya diri gitu. Pasti misalkan saya daftar pasti lolos. Soalnya punya ya kita tidak munafik ya. Semua itu kan koneksi. Nah, saya punya koneksi, ada seorang jurnalis hebat di Kediri itu yang jadi teman lah gitu. Ditawari juga Fafa, dulu nama panggungnya Fafa ya. Fafa ikut Saila. Itu di kampus di radio kampus. Kalau di kalau di Dahlia itu kan Fafa gitu. Udah kamu ini aja gini-gini gitu. Terus nggak bisa mas, soalnya saya masih skripsi. Nanti kalau saya nggak lulus tepat waktu, nanti orang tua saya marah, saya bilang gitu kan. Ya wes, kalau kamu nggak nanti tak lemparkan ke si A gitu. Aduh ya gimana ya. Terus saya matur orang tua. Kebetulan kan waktu itu abah saya kan lagi sakit juga. So katanya gini, ya sementing kuliah diselesaikan gitu. Yang penting kuliahnya diselesaikan, baru kok dipikir maneh. Akhirnya kesempatan terlewati. Kemudian akhirnya saya memutuskan untuk menjadi guru daripada menjadi jurnalis. Nah, kenapa keputusan itu menjadi keputusan yang tepat? Ternyata setelah menjadi guru, meskipun ya gajinya guru mungkin kalau zaman sekarang dibandingkan dengan jurnalis itu nggak ada apa-apanya ya. Kalau sekarang kode-kode jurnalisnya, maksudnya di tahun yang sekarang jadi guru dan jadi jurnalis itu pasti nggak seberapa. Tapi dengan menjadi guru itu banyak sekali merubah hidup saya. Mulai dari berperilaku, di yayasan itu kan labelnya kan syar'i. Secara tidak langsung itu mengubah mindset, mengubah perilaku, attitude dan lain sebagainya. Banyak sekali kehidupan yang benar-benar berubah gitu. Dan dalam melakukan sesuatu itu ada remnya, ada kontrolnya begitu. Makanya saya tidak menyesal kenapa saya menjadi guru, utamanya saya menjadi guru di yayasan tersebut.
good jelas but No, Ada please. Mix. Gila, ini pertanyaannya susah. Coba bacain. Kapan terakhir kali kamu merasa bangga dengan dirimu? Asik. Kapan ya? Kapan ya? Kapan terakhir kali saya merasa bangga itu ketika kemarin saya terpilih sebagai delegasi dari pasca sarjana untuk konferensi internasional ke Malaysia. Wow, banget. Best. Itu kayak Planner, good manner, good in bangga banget Everything. gak sih punya temen kayak Umik Banget. gitu. Banget. Thank you. amazing, Saya juga woman. bersyukur banget punya temen sefrekuensi Oh my kalian gitu loh. Saya nih. Yang bener-bener yang kita tuh kayak nggak lagi kayak kompetisi. Kita tuh bener-bener ya udah kita support. Kita saling seneng ketika kamu punya pencapaian apa. Iya. Aku malah bangga banget gitu loh, kayak Sisi kemarin SK-nya turun. Dia juga P3K turun. Iya juga sabitnya juga. Iya, kayak Everything's good lah. kayak kita tuh kayak bener-bener support each other gitu loh, gak ada yang iri-irian, gak ada yang Nggak ada yang gak ada gitu, kayak I'm so very proud of you gitu loh. Jadi yang me kemarin too. saya benar-benar merasa bangga terhadap diri saya sendiri gitu. Kemarin tuh ada seleksi untuk konferensi internasional. Aku kayak langsung wah gitu, Malaysia, apalagi Malaysia itu kayak suatu negara yang saya kenal banget dari saya masih kecil banget. Karena di sana kakak saya yang pertama itu berjuang untuk menyekolahkan adik-adiknya itu di Malaysia selama mungkin hampir 30 tahun sampai sudah punya KTP sana juga. Nah, jadi kayak negara itu tuh bener-bener negara impian saya banget. Saya pengen ke sana, saya pengen nampak tilas, apalagi 2 tahun yang lalu kakak saya sudah almarhum. Jadi ketika ada pengumuman itu saya langsung daftar. Itu ada seleksi itu 3 hari. 3 hari harus membuat jurnal, ya kan? Membuat jurnal yang sudah ada temanya. Itu saya benar-benar kerja keras selama 3 hari itu bikin jurnal dalam bahasa Inggris. Salah tema bisa. Kan saya kan pendidikan. Nah, ketika di pengumuman itu pertama itu dakwah ke pendidikan bla bla bla. Saya pilih yang atas. Jadi dakwah. Saya cari, saya bikin artikel tentang dakwah. Terus pas ketika saya submit itu kan terakhir itu kalau misalnya jam kan masih jam 12 gitu kan terakhir, itu ternyata tuh jam 5 tuh udah dikumpulin. Sedangkan saya tuh masih ya ampun udah burn out, udah 3 hari ngerjakan, udahlah nanti jam 7 tak kirim. Ternyata ketika saya klik link pendaftarannya udah ditutup. Aku langsung lemes. Ya Allah, kerja keras saya 3 hari kayak bikin jurnal, ya Allah sia-sia. Akhirnya saya putar otak, ya Allah gimana. Langsung saya WA Pak Ilham itu akademiknya Pasca. Pak, ini kenapa sudah tutup? Iya, sudah saya serahkan ke kantor IUP. Ya Allah, kerja keras aku gitu kan. Ini kan kayak gerbang untuk ke Malaysia udah sia-sia gitu kan. Terus udahlah kayak dalam keadaan linglung, dalam keadaan ya Allah. Akhirnya gini, Pak Ilham, ngapunten mohon maaf, ini saya sudah mengerjakan selama 3 hari, jenengan terima atau enggak, monggo, yang penting saya sudah berusaha, ini saya kan jenengan mau jenengan kirimkan atau enggak terserah, yang penting saya sudah berusaha. Enggak dibales sama beliaunya, udahlah aku pasrah. Terus habis itu untuk menenangkan hati saya cari jurnal, nanti tak terbitkan ke jurnal lain, intinya gitu supaya ini. Terus 3 hari atau 5 hari kemudian saya ditelepon sama direktur pasca sarjana Profesor Asron. Ditelepon, aduh siapa ngapain nih gitu. Terus halo Mbak, emang kenapa kok bikin artikel dakwah gitu loh. Oh iya, kenapa Prof? Punya artikel nggak tentang pendidikan? Oh iya punya, udah kirimkan ke saya gitu. Nggak ngomong kamu lulus atau enggak, cuma gitu aja. Terus saya kirim, terus besoknya langsung dimasukkan ke grup International Conference Malaysia. Aku ya Kamu? Iya, ini bener nggak? Aku telepon Pak Ilham, Pak, saya kok sudah dimasukkan ke grup International Conference. Iya Mbak, sama terpilih gitu. Aku langsung speechless, wah, kayak Tapi kok dirimu punya jurnal yang lain tentang pendidikan itu emang dari semester 2 itu, semester 2 itu sangat burn out banget. Setiap mata kuliah itu bikin
jurnal. Jadi pas ITK itu sudah bikin jurnal yang di kelasnya Mem Sri Wahyuni, Dr. Sri Wahyuni. Ya, itu udah itu saya kirimkan Prof Asrot. Mungkin pertimbangannya saya bikin jurnalnya dalam bahasa Inggris. Itu mungkin kenapa kok kepilih. Tapi kan ya akademik lainnya kan juga dipertimbangkan. Pas ketika semester 1 itu saya jadi fasilitator sebagai pembicara untuk knowledge sharing session, mungkin itu juga sebagai pertimbangan. Terus langsung, wah, aku ke Malaysia. Wah, alhamdulillah gitu, artinya suka. Tapi aku kayak speechless, kayak ya Allah, kayak blank. Karena tadi kan kayak udah nggak mungkin gitu. Iya, nggak mungkin. Terus itu tuh dream city banget gitu loh. Ya Allah, aku nangis 3 hari. Nggak tahu, aku pokoknya tuh nangis. Ya Allah, kenapa kok saya ketika berangkat masku udah nggak ada. Itu yang bikin aku ya Allah bener-bener nangis tuh kayak 3 hari. Karena setahun sebelumnya masku meninggal. Daniel seproud apa masku kalau misalnya masih ada, pasti ada yang tak tanya-tanyain di Malaysia tuh gimana. Terus akhirnya kan tanya sama Mas Aziz kan beliaunya kan pernah ke Malaysia. Jadi kayak bener-bener 3 hari tuh tak habiskan nangis tuh, bukan masalah apapun. Saya kayak bersyukurnya tuh parah. Ya Allah, ternyata tuh Allah tuh sayang banget sama aku gitu loh. Setelah berbagai macam kehilangan ya kan, kayak kehilangan masku, terus saya harus pindah rumah, itu tuh kayak bener-bener saya bikin down banget. Terus pas kayak itu langsung kayak sama Allah tuh diijoli gitu loh, kayak ijoli tuh kayak nih buat kamu semuanya gitu. Ketika setelah kehilangan mas almarhum masku yang pertama itu langsung kayak dikasih ganti, di mana saya tuh harus jalan-jalan ke negaranya beliau yang selama 30 tahun itu kayak menjadi tempat jatuh bangun ya kan. Ya Allah, itu the proudest moment of my life. Dan kemarin alhamdulillah S2 saya juga sudah selesai. Thank you. Congratulations. Oke. Sudah setengah 10. Really? Iya. Kita masih banyak banget. Setengah 10 apa jam 10 sih? Setengah. Setengah 10. Oke. Mau lanjut pertanyaan atau kita tutup aja? Kayaknya next podcast aja kali ya. Kita masih banyak sebenarnya yang ingin kita omongkan, tapi jangan sharing tadi katanya. Takut Oke, dan semoga besok perjalanan kita selama 1 hari lagi di Solo diberikan kemudahan. Amin. Kayak hari ini meskipun banyak banget ya, kayak banyak yang tercancel karena hujan dan lain-lain, tapi kita tetap senang banget. Senang banget. Masya Allah, terima kasih. Ya mungkin hikmahnya baiknya cepat istirahat. Iya betul. Besok masih seharian banget. Baca lah, maksudnya diambil positifnya aja. Betul. Dari ketika mulai Aku memang selalu bahas. Enggak, dari tadi kita benar-benar positif banget. Kayak tadi ketika kita di stasiun ada perubahan jadwal, kita langsung gimana caranya kita harus solusi. Oke, nggak apa-apa, gini aja, gini gitu. I'm so proud of you guys. Yes. Me too. So proud of Baiklah, karena sepertinya sudah dulu ya. Sudah harus istirahat. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Okay. see you. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.